Halo semuanya, rekan sejawat dan calon pahlawan kesehatan. Selamat datang di sesi bedah materi klinis kita. Nah, kali ini kita nggak cuma sekedar hafal mati prosedur ya. Kita bakal benar-benar mengupas tuntas anatomi di balik setiap tindakan pemberian obat. Fokus utama kita hari ini adalah untuk secara mendalam menjelaskan konsep dan standar prosedur di balik setiap tindakan klinis yang kita lakukan sehari-hari. Udah siap? Yuk kita mulai. Agenda kita hari ini terstruktur tapi super menarik. Kita bakal jalan dari konsep dasar sediaan topikal, lalu masuk ke prosedur mata dan telinga, lanjut ke teknik inhalasi saluran napas, terus ngebahas anatomi dan prosedur supositoria, dan pastinya ditutup dengan fondasi utama kita, prinsip keselamatan dan dokumentasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu konsep dasar sediaan topikal. Kita mulai dari benteng pertahanan paling luar dari pasien kita, kulit dan membran mukosa. Konsep dasarnya di sini adalah gimana caranya kita menjaga hidrasi kulit dan melindungi permukaannya pakai sediaan yang pas, entah itu salep oklusif yang agak pekat atau lotion yang lebih cair. Nah, untuk mengaplikasikannya tanpa merusak jaringan kulit, ada teknik khusus nih, namanya teknik smearing. Kalau kita terjemahkan konsep itu ke tindakan nyata, standar prosedurnya benar-benar spesifik. Pastinya kita mulai dengan prainteraksi, identifikasi, dan inspeksi kulit dulu ya. Baru setelah itu kita lakukan smearing. Kuncinya apa? Usapannya harus tipis, rata, dan yang paling penting nih, harus searah dengan pertumbuhan rambut. Kita dengan sengaja menghindari gosokan yang kasar atau agresif. Tapi, hati-hati, ada kesalahan kritis yang sering banget disepelekan. Coba bayangkan, sekedar lupa pakai sarung tangan pas ngolesin salap aja, dampaknya besar. Tanpa sadar, Anda sebagai perawat malah ikut menyerap obat si pasien ke dalam tubuh Anda sendiri. Ini jelas sebuah kegagalan prosedur keselamatan yang fatal banget kan? Lanjut ke bagian 2, prosedur mata dan telinga. Di area organ sensorik ini, penargetan anatomi yang presisi itu harga mati, biar pasien nggak ngerasa kesakitan. Kalau bicara soal anatomi mata, ada satu aturan emas yang jadi konsep utama kita. Kita nggak pernah meneteskan obat langsung ke bagian kornea yang super sensitif itu. Tentu tidak. Target standar prosedur kita justru ada di kantung kecil di bawah kelopak mata bawah ini. Secara anatomis, namanya adalah saccus conjunctiva inferior. Karena struktur anatominya seperti itu, langkah kerjanya jadi sangat logis. Kita minta pasien lihat ke atas buat mengekspos kantung bawah tadi. Teteskan obatnya ke situ, lalu, nah ini krusial banget, kita tekan kuat bagian ujung mata atau ductus nasolakrimal selama 30-60 detik. Tujuannya apa? Biar obatnya tertahan dan nggak kebablasan masuk ke aliran darah sistemik. Sekarang kita geser sedikit ke telinga. Coba perhatikan perbedaan anatomi yang benar-benar drastis antara telinga orang dewasa yang tulang rawannya melengkung dibandingkan dengan liang telinga bayi yang cenderung masih lurus. Perbedaan anatomi ini bikin kita harus pakai dua standar prosedur klinis yang beda total, tergantung umur pasiennya. Biar obat bisa masuk dengan mulus, liang telinga kan harus dilurusin dulu. Jadi untuk orang dewasa, kita tarik daun telinganya ke atas dan ke belakang. Tapi untuk bayi dan anak di bawah 3 tahun, kita tariknya ke bawah dan ke belakang. Simpel, tapi wajib banget diingat. Masuk ke bagian ketiga nih, teknik inhalasi saluran napas. Bergerak turun ke paru-paru, kita punya tantangan unik. Tantangannya adalah gimana masukin partikel obat yang super mikroskopis langsung ke saluran napas bagian bawah pakai MDI atau meter dose inhaler. Standar prosedur tanpa alat bantu itu butuh koordinasi pasien yang tanpa celah. Mereka harus tekan alatnya barengan, pas banget sama awal tarikan napas lambat, selama 3-5 detik. Terus, napasnya harus ditahan 10 detik penuh biar obatnya berdifusi di paru-paru. Susah kan untuk beberapa pasien? Makanya penggunaan spacer atau alat bantu itu benar-benar jadi solusi jitu. Alat ini menghilangkan kewajiban koordinasi yang ribet tadi. Hebatnya lagi, spacer ini bisa meningkatkan jumlah obat yang beneran sampai ke paru-paru hingga 22%. Plus, dia sangat efektif mencegah efek samping nyebelin kayak infeksi jamur di mulut atau oral thrush. Kita masuk ke bagian 4, anatomi dan prosedur supositoria. Sekarang kita fokus ke area bawah tubuh yang punya dinding mukosa dengan daya serap super tinggi. Secara fisiologis, konsepnya luar biasa menarik. Lewat rute rektal, obat yang bentuknya kayak peluru ini bakal diserap oleh vena hemoroidal inferior dan langsung meluncur ke sirkulasi sistemik. Artinya, obat ini benar-benar nge-bypass atau melewati metabolisme salinan di hati. Ini yang kita sebut menghindari efek first pass hati. Berhubung kita udah paham konsepnya, standar prosedurnya mewajibkan kita untuk memasukkan supositoria yang udah dilumasi sedalam 3-4 cm untuk pasien dewasa.
Harus cukup dalam sampai melewati sphincter ani interna. Setelahnya, pastikan pasien tiduran di posisi miring ke kiri atau sims kiri, minimal 15 menit biar obatnya terserap sempurna dan nggak keluar lagi. Beda cerita kalau kita bicara suppositoria vaginal, yang konsep utamanya lebih ke terapi lokal, misalnya buat mengatasi infeksi atau nyeri di area tersebut. Karena itu, standar prosedurnya mengharuskan pasien di posisi litotomi, alias terlentang dengan lutut ditekuk. Alat aplikatornya dimasukkan perlahan sekitar 7,5–10 cm ke kanal posterior. Dan ingat, waktu istirahat pasca tindakannya agak lebih lama, minimal 30 menit. Terakhir, bagian kelima, prinsip keselamatan dan dokumentasi. Gini ya, sehebat apapun skill teknis tangan kita sejauh ini, semuanya bakal sia-sia kalau kita gagal di tingkat administratif. Sebagai praktisi klinis, prinsip 7 benar ini harus udah mendarah daging dan jadi mantra mutlak Anda. Ini adalah jaring pengaman kita. Yang paling sering bikin perawat lengah adalah verifikasi pasien. Pastikan selalu pakai 2 cara identifikasi yang beda. Dan satu lagi, biasakan untuk langsung mencatat atau mendokumentasikan tepat setelah tindakan selesai. Jangan ditunda-tunda berjam-jam kemudian. Nah, tabel ringkasan ini ibarat contekan emas buat Anda. Semuanya terhubung dengan sangat sempurna di sini. Mulai dari anatomi rute, posisi pasien yang spesifik, teknik kuncinya, sampai waktu istirahat wajib yang udah kita bahas seharian ini. Super praktis untuk diingat kan? Sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau kasih satu tantangan klinis buat Anda pikirin. Berdasarkan semua hal tentang anatomi tubuh manusia yang udah kita pelajari hari ini, kenapa sih posisi sims kiri, bukan miring ke kanan, yang dipilih jadi standar mutlak buat pemberian suppositoria rektal? Coba deh Anda bayangin lagi bentuk lengkungan alami usus besar sebelah bawah dan efek gravitasi. Menarik banget buat dicari tahu. Tetap semangat belajarnya, dan selalu pertanyakan mengapa di balik setiap prosedur bagaimana yang kita lakukan. Sampai jumpa!